Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rahmat Nur Hidayanto dengan NIM 23090106 akan mempresentasikan tentang web yang sudah saya buat. Kita langsung saja ke codingannya, ke tampilan webnya. Begini, langsung ke codingan saja. Dan yang pertama ini codingan HTML-nya. Yang pertama saya membuat head ini untuk biasa, yang pertama wajib dibuat untuk di dalam HTML. Oh ya, di sini saya membuat JavaScript, CSS juga, tapi di file terpisah. Nah, cara menghubungkannya dengan link rel style sheet href style CSS untuk menghubungkan CSS, dan yang untuk menghubungkan JavaScriptnya saya menggunakan script src script.js. Ini memasukkan sesuai dengan nama yang dibuat. Terus di sini ada untuk membuat icon. Ya, ini untuk membuat icon. Lalu yang pertama kita masuk ke body main content di header. Nah, di headernya saya membuat satu judul dengan satu span, di span kaos keren IT, biar beda style tulisannya ini. Lalu saya menambahkan kelas hamburger menu untuk memasukkan agar di device mobile juga bisa dibuka agar bisa lebih bagus ya. Nah, di dalam header ini saya membuat navbar yang berisi home, layanan, dan kontak. Saya membuat home agar bisa dipencet ke home, layanan, dan kontak sesuai. Nah, di bagian home itu saya berisikan tentang slogan dan logo, kayak welcome ke dalam kaos keren.id, jasa penyedia baju distro yang keren dan kekinian. Dan logonya seperti ini, logo yang saya buat. Lalu masuk ke layanan. Di layanan saya membuat tabel agar tampil sebagai tabel saja supaya lebih rapi. Layanan deskripsi harga baju distro ya, untuk memasukkan ini ya di tabel. Lalu ke produk section. Di dalam produk saya menggunakan produk kontainer ini untuk membuat di CSS nya agar bisa dibuat stylenya. Nah, di dalam produk ini saya juga membuat JavaScript-nya agar bisa dipencet untuk checkout gitulah. Nah, di sini saya membuat checkout section-nya. Membuat checkout section agar checkout section-nya nanti bisa mengeluarkan produk name sama produk price, harga. Lalu lanjut ke kontak. Nah, di kontak saya buat formulir yang meminta nama, email, pesan, dan button untuk mensubmit yang kita masukkan. Lalu ini footernya, saya membuat footer jalan lumba-lumba, ada alamat,
sosial media, ini link WA, Instagram, TikTok. Nah, sistem CSS. Kita masuk ke CSS nya. Nah, di CSS saya membuat box sizing ini agar mengatur box sizing, menghapus margin dan padding, serta menetapkan tahome ini sebagai berarti apa, font utama. Nah, ini bagian body. Saya membuat background color hitam dan putih, lalu menambahkan HTML scroll behavior smooth agar saat dipencet home layanan dan itu bisa scroll dengan smooth, gak kenceng-kenceng, langsung kayak menghilang slep gitu. Selanjut header, background color sama seperti di atas tapi sesuai tema yang saya buat di toko saya menggunakan warna abu-abu. Padding seperti biasa, display flex agar bisa flex, dan space between dan lain-lain. Ini bisa dilihat ada level 1. Ini saya di sini menampilkan warna merah di website. Lalu hamburger menu. Untuk hamburger menu saya membuat display non font size 1,5 rem. Terus kursor pointer agar bisa dipencet-pencet, ada pointernya. Lalu hamburger menunya saya buat 768 pixel. Menu untuk tampilan mobile yang muncul di layar sempit ini ya. Terus display block, lanjut display, lalu masuk ke navigasi. Navbar A ini color ambil putih, text decoration gini. Lalu ini background ini buat agar begini, ininya bisa berubah sesuai yang saya buat ini. Terus di main content di dalam hero berisi deskripsi gambar yang berarti dijajarkan agar gambarnya sesuai dengan web yang saya buat, agar lebarnya tidak terlalu lebar, kecil tidak terlalu kekecilan. Selalu hero image service masih sama seperti di atas, padding bottom, padding top, service 2 juga sama. Ini sama produk item, background color sama, transition paling ini beda, transition untuk mentransform agar kalau cuman nggak dipencet, cuman dilihat aja membesar sedikit, ngezoom barangnya. Loop by button, ini button buat beli yang untuk men-check out agar bisa dipencet ya teman-teman, biar bisa beli barang. Check out overlay ada sudah. Lalu kontak sectionnya masih biasa, saya membuat kontak section yang ini
latarnya abu-abu gelap, teksnya putih, terus gaya form kontak semua, terus kontak form ini mengatur elemen form kontak dengan latar belakang gelap dan tombolnya warna merah. Ini tombol warna merah ya. Nah, di bagian footer backgroundnya warna abu-abu, tulisannya warna putih, paddingnya 10 pixel, terus teksnya di tengah agar rata tengah. Lalu social icon ini yang icon IG, TikTok, dan WhatsApp ya. Kita lanjut ke JavaScriptnya. Nah, yang pertama saya membuat function untuk checkout, fungsi checkout. Nah, fungsi checkout ini gunanya begini, seperti kita misal mau membeli barang ininya, kaos Journey. Nah, kita bisa langsung checkout, tutup. Sudah, saya belum membuat itu yang lainnya. Nah, fungsi ini checkout section, style display block. Nah, ini menampilkan produk name seperti yang tadi saya praktekkan. Nah, ini produk sama harga. Nah, lanjut. Terus di sini saya juga membuat function head checkoutnya agar tidak langsung muncul dulu sebelum dipencet. Kalau sudah dipencet baru nanti muncul kayak tadi. Lalu ini function adjust layout. Fungsi ini mengatur lebar checkout session agar sesuai dengan device yang dipakai, seperti 768 pixel. Nah, checkout stylenya 90% sama 50%. Function toggle menu, constraint bar, document section, event memory, dan lainnya. Menjalankan fungsi adjust layout, dan di sini saya membuat resize load agar adjust layoutnya berjalan semuanya. Nah, ini full tampilan web saya kalau di device desktop ya. Nah, kalau yang di device mobile ini tampilannya begini. Nah, ini bisa dipencet juga, bisa juga ke home, layanan, kontak. Nah, misal kita juga mau mengisi ini juga bisa. Kita buat di desktopnya saja. Ntar ayo gmail.com. Oke, nah sudah, terima kasih ya. Sebelum saya tutup presentasi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk mengupload atau mendeploy web yang saya buat. Pertama-tama kita membuka GitHub yang sudah kita buat. Sebenarnya sebelum membuat ini kita akan disuruh untuk membuat lewat command prompt. Nah, di situ kita akan melakukan caranya dengan git init ya, lalu kita akan menambahkan git add, lalu git remote
add origin yang kita buat ininya link GitHub yang kita buat, lalu kita push saja. Nah, saya juga akan menjelaskan caranya untuk menggunakan yang lebih gampang atau mengupload yang lebih gampang. Kita menggunakan drag file saja, drag ke dalam GitHub yang sudah kita buat. Misalnya saya akan mengupload lagi HTML. Nah, kita langsung commit change saja. Nah, lalu kita membuka Vercel. Nah, jika kita akan membuat deploy baru, kita add new project. Nah, di sini akan langsung kita hubungkan Vercelnya dengan GitHub yang kita punya. Nah, setelah menghubungkan GitHub yang kita punya, maka otomatis akan ada project yang sudah kita buat. Nah, seperti sini saya mengupload ini. Nah, kan karena saya sudah mengupload, saya tidak akan impor lagi. Nah, lalu kalau sudah mengupload, kita akan di sini langsung di GitHub-nya ada file yang kita sudah deploy. Nah, kita akan sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.